Hai, selamat malam. Ada Juni dan Morlan, itu suami istri. ya. Oke, ini adalah podcast pertama kita. Ya. Nah, kita mau bahas-bahas tentang perihal agama, yang mana agama kita adalah Kristen. Oke, Kita Kristen sejak kapan ya? sejak penebusan. Sejak lahir. Sejak lahir. Ya. Aku jadi pengen nanya nih, definisi penebusan itu gimana sih sebenarnya? Penebus itu kan ditebus. Ya istriku punya utang, dikasih duit terus ditebus. Berarti kita tuh kayak dibayar, gitu nggak sih? Oh maksudnya ini dalam agama Kristen? Dalam agama Kristen. Oke, jadi sebenarnya gini, penebusan itu kadang-kadang memang akan sulit kita pahami. Tuhan Yesus menebus dosa kita, gitu kan? Nah, ini akan bingung, ditebus gimana maksudnya? Kok Tuhan Yesus menebus dosa? Maksudnya gitu, bingung gitu ya. Kalau kita mau menjelaskan ini ke teman-teman kita yang belum percaya sebelumnya, mereka akan bingung, kok ditebus? Maksudnya apa ditebus? Gitu. Oke, sebenarnya jadi gini, istilah ditebus ini itu digunakan di zamannya Tuhan Yesus. Karena di zamannya Tuhan Yesus itu zaman yang mana masih ada perbudakan. Nah, di zaman itu, budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Jadi, yang punya hak atas dirinya adalah tuannya yang punya. Nah, kemudian budak ini bisa ditebus oleh orang lain dengan dibayar. Makanya penebusan ini sangat cocok dipakai di zamannya ketika di zaman Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan Yesus kan dulu hidup dalam pada istiadat orang Yahudi di tahun 2000-an ya dari sekarang. Jadi mereka menggunakan penebusan sehingga mudah dipahami oleh orang-orang di zaman tersebut dengan adat istiadat Yahudi tersebut. Tetapi istilah penebusan ini kalau kita pakai untuk zaman sekarang itu akan sulit dipahami. Ya, mungkin kita lebih cocok bisa menggunakan istilah lain. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, itu udah paling mudah tuh dipahami. Ya, jadi kalau kita ingin tetap menggunakan istilah penebusan, mungkin lebih tepatnya begini. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Tentunya istriku lah, kan Pipi kan kerja setiap hari ya, pulang malam kan. Coba istriku bayangkan, istriku lagi pergi ke warung agak lama, katakanlah sejam 2 jam. Nah, Matius anak kita dan Maura yang mereka masing-masing umur 4 tahun dan 3 tahun ngajak temannya yang jauh lebih besar dari mereka main di rumah. Kemudian mereka oleh temannya ini, mereka itu dikuasai gitu ya. Lebih tepatnya mereka itu di rumah sendiri, mereka disuruh-suruh, mungkin kalau main kuda-kudaan, mereka jadi kudanya. Terus mereka dimarah-marahin di rumah itu. Mereka nggak boleh mainan mereka sendiri itu diambil sama temannya. Mereka nggak boleh pakai mainan mereka sendiri. Mungkin istriku bisa bayangkan lah ya. Mereka melakukan sesuka hatinya di rumah Matius ini. Padahal mereka lagi main karena badan mereka lebih besar. Nah, Matius dan Maura ini ya ketakutan, ikut aja maunya mereka gitu. Ikut aja karena mereka takut nanti dibentak, dimarahin, bahkan mereka akan dipukul. Ya. Nah, artinya mereka itu dalam perbudakan di orang temannya yang main ke rumahnya. Kalau boleh kita sebut perbudakan, ya mereka lagi diperbudak di rumah mereka sendiri. Mereka nggak bisa sesuka hati mereka, justru sesuka hati temannya itu tadi di rumah mereka sendiri. Nah, tiba-tiba istriku pulang dari warung, nyampe di rumah. Begitu istriku datang, tentunya ini anak temannya tadi yang jauh lebih besar, mereka ketakutan. Mereka nggak berani lagi melakukan hal itu terhadap mereka. Mereka takut, bahkan mungkin mereka akan keluar dari rumah itu, akan pergi. Kami sudah selesai mainnya ya, karena mereka takut. Setelah temannya ini pergi, tentunya anak kita ini, Matius dan Maura ini, mereka di rumah sendiri, mereka bebas. Tadinya mainan yang dikuasai oleh temannya, gitu, mereka bebas mainin sendiri, mau ngapain aja mereka bebas, gitu ya. Jadi seperti itulah bentuk penebusan yang Tuhan lakukan ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan datang jadi manusia dan dunia ini tahu bahwa Allah itu sendiri udah datang. Makanya mereka takut. Makanya kalau kita lihat dalam Matius, Lukas, Markus, kitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di situ, semua roh jahat, orang kerasukan, orang buta, orang nggak bisa berjalan, semua bebas, semua dibebaskan. Yang tadinya mereka terikat oleh roh jahat gitu ya, cuma Tuhan bilang pergi. Bahkan mereka tahu Tuhan Yesus ada di situ, mereka udah pergi karena mereka tahu, karena roh-roh atau penguasa udara yang disebut penguasa udara itu tahu ini anak Allah. Mereka pergi, takut semuanya, takut semua bebas. Nah, itu yang dimaksud dengan penebusan. Jadi penebusan itu Tuhan itu datang, ya. Kemudian yang menjerat kita dalam dosa, yang memperbudak kita sama ini, mereka ketakutan pergi, gitu. Kenapa? Dosa itu sebenarnya bukan perbuatan. Kita harus tahu dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi dosa itu adalah perbudakan. Makanya dibutuhkan penebusan. Penebusan itu tadi untuk apa? Melepaskan kita dari perbudakan. Jadi itu yang dimaksud dengan
penebusan. Ditebus itu maksudnya gitu. Ditebus itu maksudnya kita udah terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Ketika dia datang, semua keterikatan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan itu semua mereka pergi. Ketika kita benar-benar berdiri dekat dengan Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Yesus kita, begitu Mas saya. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita membahas dosa itu sebenarnya seperti apa di podcast selanjutnya ya Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, ya sama-sama, thank you.